Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadgets dan kita akan membawakan recap berita untuk event Apple 420 ya. 420 tuh 420. Bener juga. Band Indonesia. Tapi kalau kalian ngeliat gue agak lemes ya emang gue lagi diare 4 hari. Udah ya, jadi maklumin aja. Dan ini udah jam 3 pagi seperti biasa karena kita akan recap secepat mungkin. Dan buat kalian yang belum follow The Lazy Gadgets di Instagram, silahkan langsung di follow karena biasanya gue akan lebih ngasih update per berita setiap hari di sana, dan gue di Jordi Leonardo O-nya 2. Oke, kita mulai dari berita pertama, tapi sebelum itu mari kita apresiasi dulu seberapa Hollywood experience yang berita Apple hari ini. Kok berita Apple? Event Apple hari ini. Tadi itu bener keren banget. Transisinya itu satunya seharga $2.000 gue rasa ya. Seharga satu buah iPhone. Oke, yang pertama adalah dari receh-receh dulu. Apple Podcast itu dibikin akan berbayar nantinya, jadi akan ada subscription base ya, dimana Apple Podcast ini ya ad free, eksklusif konten, dan ada Smart Play, dan ini baru bakal mulai di bulan Mei. So far sih belum ada announcement harga, jadi gue nggak tahu ya, karena kan gue denger podcast pun di Spotify, jadi gue tidak terlalu peduli dengan berita yang satu ini. Maksud gue, ada nggak sih lo orang yang denger podcast di Apple Podcast? Ya, coba tulis di bawah. Moving on, Apple TV 4K ini juga sama aja ya. Saya tidak terlalu peduli dengan barang ini karena saya jarang sekali melihat orang menggunakan Apple TV 4K. Atau mungkin kalangan-kalangan saya memang tidak menggunakan barang ini karena semuanya udah pakai Smart TV. Apple TV 4K dengan A12 Bionic, yang berarti dia bisa menghadirkan sebuah HDR konten dengan high frame rate. Harusnya bisa 120 fps yang akan support juga di Apple Arcade buat kalian main game. Tentu aja yang dijual adalah ekosistemnya. Kalian bisa Apple Fitness, kalian bisa nonton Apple TV Plus, kalian bisa main Apple Arcade, kalian bisa nonton pakai AirPods, dan kalau kalian pakai iPhone 12 Pro Max atau Pro bisa ngerekam yang Dolby Vision itu, nah itu bisa di playback juga langsung di Apple TV yang 4K terbaru ini. Dan perubahan selanjutnya adalah dari sisi remote ya, karena remote-nya sendiri sekarang ada swipe gesture dan juga ada circular gesture kayak iPod yang kemarin baru aja dibahas sama William. Dan untuk si smart remote ini dia sekarang button untuk Siri-nya itu dipindahkan ke kanan. Jadi dia itu lebih lebih accessible untuk kalian akses. Tapi untuk Apple TV ini untuk harganya sendiri itu di $179 atau sekitar 32 GB itu adalah di 2,6 juta. Dan untuk yang 64 GB itu $199 itu di 2,9. Kalau kalian udah punya Apple TV sebelumnya, tapi nggak mau ngupgrade Apple TV, cuma mau ganti remote, itu di $59 atau sekitar 860.000. Jadi memang kalau dibandingkan sama TV box lain ini mahal banget, tapi baik-baik lagi seperti yang gue bilang tadi, ekosistemnya adalah nilai jual tertinggi dari Apple TV 4K. Bukan Apple TV Plus, gue dari tadi bahas Apple TV Plus, salah. Apple TV 4K. Menurut gue udah mulai berantakan. Oke, selanjutnya AirTags ya. Jadi setelah 5 bulan purnama dan entah berapa kali saya sebut di news saya tiap minggunya, Apple resmi merilis AirTags yang harusnya kemarin Maret, tapi John Prosser potong cukur bulu mata, sekarang akhirnya rilis. AirTags ini ya nothing special lah. Maksud gue ya sebuah Bluetooth tracker di mana fitur-fiturnya udah bocor dari kemarin-kemarin, jadi sebenarnya udah tahu semuanya. Kayak dia itu ada lost mode tuh kayak kalian bisa ngasih tahu, oh barang ini hilang, dan orang lain tuh bisa ngakses dan dapat kontak kalian dan bisa kontak kalian. Tapi iklannya keren, kalian masuk ke sebuah sofa terlelap di dalam, di mana ada koin, ada kacang, dan hal-hal lain yang biasanya emang dimakan oleh sofa itu sendiri. Terus AirTags ini harganya itu satunya $29 atau sekitar 421.000. Tapi kalau kalian mau beli 4 packs itu $99 atau sekitar 1.440.000. Gue berasa lagi ngomongin gadget innovation. Dan aksesorisnya itu jauh lebih mahal. Jadi untuk loopnya sendiri itu di harga yang sama, $29. Tapi kalau gantungan kunci yang kulit, $35. Kalau loopnya itu kulit, $39. Tapi kalau itu semua belum terasa mahal untuk kalian, ada yang Hermes. Kalau orang fashion ngomong Hermes, gue nggak tahu. Itu untuk gantungan kuncinya itu di $349 sampai luggage stage itu di $449. Tentu aja akan ada orang-orang kaya yang membuang uang mereka untuk membeli barang ini karena in the end ini adalah barang-barang hypebeast ya. Tapi untuk sebuah tracker dengan harga $449 tentu saja itu tidak masuk akal untuk orang-orang yang makan saja masih mikir seperti kita-kita ini. Tapi kalian akan lihat itu nanti di bandara. Pasti akan ada. Jadi yang pasti AirTags ini dengan U1 dengan ultra wideband-nya itu punya sebuah fitur namanya precision finding, yang dimana kalau di iklannya kan bisa ngelihat
itu ada arahnya, kayak berapa jauh lagi kalian dari barang itu. Tapi ini hanya bisa compatible untuk iPhone 11 ke atas. Jadi kalau iPhone XR, XS ke bawah, kayak gue, itu nggak akan bisa ngerasain fitur yang satu ini. Moving on dari semua announcement tadi, tiba-tiba random muncullah sebuah iPhone 12 dan iPhone 12 mini baru yang warnanya ungu. Ya, tidak ada informasi apapun, cuma warna ungu. Tapi warna ungunya ini kayak sedikit lebih pekat dibandingkan iPhone 11, jadi harusnya berbeda dikit, tapi kita lihat aja nanti bakal seberbeda apa. Karena iPhone 11 yang purple kan agak ada putihnya gitu. Kalau ini tuh dari presentation image dan videonya itu terlihat agak pekat. Moving on, kita masuk ke iMac dengan M1 chip, salah satu leak yang sebenarnya udah ada dari jauh-jauh hari dengan berbagai warnanya dan confirm di acara hari ini di Spring Loaded. Ini tipis banget, dia 11,5 mm dan desainnya mungkin akan menjadi perdebatan untuk beberapa orang. Beberapa mungkin akan suka, beberapa mungkin enggak. Tapi untuk desainnya sendiri, bezel putihnya tebal banget pertama, terus bagian bawah untuk dagunya itu emang menjadi tempat untuk dia naruh hardware. Itu yang dia kejar buat bisa dapat ketipisan 11,5 mm itu. Dan sangat-sangat menarik sebuah M1 itu mengubah infrastruktur dari hardware itu sendiri. Dari sebuah logic board yang gede banget, terus ada RAM dan segala macamnya, semua jadi sebuah sistem on chip M1, ditempel, fan yang segede gaban sekarang cuma jadi kiri kanan. Sekeren itu. iMac M1 itu sekeren itu. Dan untuk iMac M1 ini sendiri menariknya adalah dia masih punya 3.5 mm port, layarnya itu di 24,5 inci, resolusi 4,5K Retina display, dan brightness itu masih di 500, jadi harusnya nggak buat kalian bawa ke outdoor maupun di barang yang kelihatan kayak iPad yang cuma dikasih stand. Terus chargingnya itu magnetic dan looking so slick, jadi benar-benar rapi banget. Tapi kalau ngomongin dari fitur-fitur lain, ini ada urusan dengan harganya. Jadi di sini bisa bilang ada 2 varian, atau actually ada 3 varian, cuman satu lagi itu bedanya di storage. Nah, yang pertama itu dia starting di 1.299 USD atau sekitar 19 juta. Dia itu 256 GB SSD. Dia cuma dapat 2 port, yaitu Thunderbolt dan juga nggak ada Gigabit Ethernet. Jadi salah satu iklan yang keren tadi adalah Gigabit Ethernet-nya itu nggak di PC langsung, nggak di iMac-nya, tapi dia itu di power adapter-nya. Jadi dari sisi layar kalian itu akan sangat-sangat rapi. Terus Magic Keyboard itu Magic Keyboard yang biasa, dan juga dia ada 7 core GPU dibandingkan yang lebih mahal yaitu 8 core GPU, dan pilihan warna itu terbatas 4, cuman biru, hijau, pink, dan silver. Sedangkan versi yang lebih tingginya itu startingnya di 1.499 USD atau sekitar 21,8 juta. Dan di sini dia tambahan 2 port USB Type-C, USB 3.0 lebih tepatnya. Terus dia juga 256 GB SSD, dia dapat Gigabit Ethernet tadi yang di power adapter. Terus Magic Keyboard dia itu pakai Touch ID, ini akan gue bahas setelah ini. Dan dia ada 3 tambahan warna, itu ada kuning, oranye, dan ungu. Makanya gue pakai baju orange hari ini. Dan yang terakhir itu adalah yang 1699 USD atau 24,7 juta. Ini varian paling tingginya. Perbedaannya itu cuman 512 GB SSD. Jadi kalau tadi tuh udah ada tuh di varian kedua, ini cuma storage yang lebih baik. iMac yang satu ini menurut gue sangat-sangat menarik sih. Gue tuh kayak membayangkan sebuah setup gue, kan rumah lagi mau pindah ya, bukan rumah gue, rumah nyokap gue. Jadi akan ada kamar tersendiri, di mana ini akan bisa menjadi sebuah komputer yang oke banget untuk sebuah setup minimalis dengan keyboard dan mouse semua yang senada dan benar-benar bersih aja, sebuah meja yang gede tapi benar-benar sebuah iMac aja untuk kerjaan yang kayak mungkin Word atau Photoshop. Karena kita tahu M1 sendiri untuk aplikasinya udah mulai universal banget, banyak banget aplikasi yang support sekarang. Kalian bisa ngeliat dari presentasinya, itu dari aplikasi-aplikasi berat semua udah mulai ngomong kalau M1 ini it's a beast gitu ya kan. Jadi in the end gue rasa iMac M1 ini akan jadi salah satu produk yang cukup banyak diminati, walaupun saran dari gue adalah tunggu aja untuk versi yang layarnya lebih gede, karena 24,5 inci buat gue itu terlalu kecil. 27 lah paling oke, 27 tuh oke banget. Nah, ngomongin dari aksesoris ya, tadi ada keyboard baru juga yang diperlihatkan. Jadi trackpad, Magic Mouse, dan juga si Magic Keyboard itu semua bakal rilis dengan warna yang sama. Jadi varian 7 varian warna, dimana kalau kalian beli itu emang dapat Magic Mouse dan Keyboard. Yang anehnya adalah dia bilang the mouse that everyone love gitu, Magic Mouse. Siapa yang suka Magic Mouse? Ngecas aja dari bawah gitu. Ini mouse.
bukan colok depan, coloknya dari bawah. Jadi gue bingung statement itu datang dari mana ya Apple. Tapi ya intinya untuk keyboardnya sendiri menariknya adalah sekarang ada do not disturb, ada dictation, dan paling menarik tentu aja adalah Touch ID-nya yang wireless. Jadi Touch ID wireless ini bisa kalian gunakan untuk pembayaran, Apple Pay, ganti user profile untuk login dan segala macam ya. Jadi kalian nggak perlu lagi untuk ngetik-ngetik password, dan ini wireless. Menariknya adalah ini Magic Keyboard, ini iMac kalian taruh di sini dan itu langsung connect. Jadi menurut gue ini menarik banget. Cuma untuk harganya sendiri emang nggak ada harga sama sekali karena tadi itu ada Magic Keyboard yang full itu dengan Touch ID dan juga ada trackpad berwarna itu. Tapi kalau dari harga sebelumnya itu di 129 USD atau sekitar 1,9 juta rupiah. Oke, terus kita ada iPad Pro M1 chip juga. Jadi ini yang paling menarik buat gue pribadi untuk event hari ini. Sebenarnya iPad Pro adalah sebuah hal yang udah di-leak, tapi iPad Pro dengan M1 itu belum ada yang nge-leak sama sekali. Bahkan kita dikasih video Tim Cruise ya, Tim Cook jadi Tom Cruise, dimana dia itu berlari-lari di gedung, terus Hollywood experience banget. Makanya gue bilang, ini untuk bikin presentationnya bener-bener mahal banget. Tapi untuk iPad Pro sendiri gue akan bacain dia speknya karena gila banget. Pertama, CPU 50% faster dibandingkan yang sebelumnya. GPU 40% faster. Storage 2 kali dengan tambahan sekarang ada 2 TB. USB-C sekarang udah Thunderbolt, jadi copy data juga cepet banget dan itu bisa narik display sampai 6K. Terus 5G Meets ini salah satu alasan kenapa kalian akan lebih memilih iPad Pro dibandingkan MacBook. Karena dengan ada 5G itu berarti kalian bisa bekerja di mana saja kecuali Indonesia ya. Dan itu berarti kalian tuh nggak harus ketergantungan dengan sebuah WiFi. Dan ada 12 megapiksel ultra wide kamera juga untuk selfie dengan fitur center stage-nya. Ini salah satu yang menarik sebenarnya. Karena dia itu pakai AI untuk nge-track muka kalian tuh ada di mana. Jadi ketika kalian video call, di mana webcam adalah salah satu hal paling esensial untuk pandemi ini, itu akan kayak lebih fokus, dia akan menggerakkan. Ketika ada orang masuk, dia akan ngasih lebar, jadi semua yang ada di situ tuh bisa kelihatan oleh kamera. Mini LED display dengan Liquid Retina XDR display, ini dikatanya sih ngambil dari yang monitor mahal dia, cuman peak brightness-nya tuh di 1600 nits, dan ini berarti kalau kalian mau pakai di outdoor itu udah nggak ada masalah sama sekali. Dan ini untuk harganya, untuk varian paling rendahnya dengan 128GB dan Wi-Fi only, itu 11 inci itu di 799 USD atau sekitar 11,6 juta. 12,9 inci itu di 1099 USD atau sekitar 16 juta. Yang berarti kalau masuk ke e-commerce Indonesia dengan tanpa perhitungan apapun dan digoreng, itu harganya pasti 25 juta rupiah. Dan untuk varian paling tingginya, untuk 2 tera dan Wi-Fi seluler, 11 inci itu di 2099 USD atau sekitar 30,5 juta. Dan 12,9 inci itu di 2.399 USD atau 35 juta. Seharga sebuah Z Fold 2. Nambah dikit malah, 2 juta. Belum lagi beli Apple Pencil dan segala macamnya. Jadi, with all the specs and everything yang di-announce untuk iPad Pro ini benar-benar sebuah device yang emang ditujukan untuk profesional banget. Kalian tuh bisa ngomong secara ekosistem, terintegrasi. Kalau kalian pakai iMac, iPhone, semuanya akan terintegrasi. Kalau kalian mau media consumption, semuanya dengan AirPods. Terus dari sisi data transfernya, dari sisi displaynya, dari sisi storage-nya, itu benar-benar ditujukan buat emang sesuai namanya, emang pro, jadi emang buat orang-orang yang profesional. Tapi buat orang-orang casual kayak kita tentu aja nggak ada salahnya untuk ngebeli, karena gue bisa ngelihat, gue sangat bersyukur sampai detik ini gue belum beli iPad Pro ya, karena iPad Pro M1 ini mungkin akan menjadi iPad gue selanjutnya, kalau emang ada duitnya. Biasanya sih nggak ada duitnya, jadi biasanya akan nunggu generasi selanjutnya lagi. Tapi untuk iPad Pro ini, kenapa gue bisa, sebagai orang casual, gue akan tertarik juga, karena walaupun gue nggak akan pakai untuk bikin 3D render art atau apapun itu, mungkin cuma Word, streaming, main game, ini akan menjadi sebuah iPad yang sangat-sangat future proof karena M1 itu udah terlalu kenceng untuk semua tablet-tablet yang ada sekarang. Maksud gue, kalau tablet-tablet dari brand Android lain ngelihat tadi M1, ya itu udah kecut, itu udah langsung tutup pintu pulangnya nggak usah ikutan lagi. Maksud gue untuk kompetisi ini. Jadi iPad Pro yang sekarang aja udah kenceng banget. Dengan ada M1 ini bener-bener kenceng banget. Jadi future proof-nya itu mungkin bisa 3-4 tahun atau mungkin 5-6 tahun ke depan itu masih aman banget. Karena dari dulu iPad gue lihat banyak banget yang jarang ganti kok sebenarnya. So, this is one of the best presentation yang gue pernah lihat, salah satu produk terbaik yang pernah gue lihat dari Apple. Dan tambahan juga nggak ada Apple Pencil baru, tapi ada Smart Keyboard baru sekarang warna putih. Nah, sedikit tambahan juga, ini nggak ada di announcement tadi, tapi iOS 14.5 itu bakal dirilis di akhir minggu depan. Jadi kalian bisa ngeliat beberapa fitur tambahan tuh kayak sekarang kalian bisa nge-unlock Face ID tanpa lepas masker, tapi dengan catatan harus punya Apple Watch, jadi sama aja bohong.
Dan juga Siri itu akan belajar preferensi musik kalian, dan juga Siri itu bisa diganti untuk bahasanya kayak ke gua pakai itu yang India gitu. So that's it untuk recap event news 4.20 atau spring loaded ini. Menurut kalian mana yang paling menarik? Buat gue tentu aja iPad Pro, karena gue bukan type of macOS guy, jadi gue nggak terlalu peduli dengan iMac, walaupun iMac tuh menarik gitu untuk gue punya di rumah. Tapi iPad Pro karena gue bisa lebih portable untuk bawa kemana aja. Menurut kalian mana yang paling menarik? Langsung tulis saya komentar di bawah, dan gue akan ajak kalian diskusi juga nantinya. Seperti biasa aja, like, comment, share, follow Instagram kita di @legigadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo nya 2, dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Bye bye guys.